Saya kan beberapa bulan ini ada di kampung. Saya mencoba berkomunikasi dengan Dinsos, dengan BP3MI, baik yang ada di daerah atau BP4MI. Saya itu bercerita tentang segala keluh kesah. Dan mereka berkata dari beberapa organisasi yang ada di kampung itu, mereka itu kenal saya dari TikTok. Padahal saya ingin appreciate sekali buat orang-orang garda terdepan itu orang-orang yang ada di kampung. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena mereka itu bekerja tanpa batas, tanpa waktu. Jadi aparat-aparat yang ada di bawah ini saya ingin appreciate banget. Kalian orang-orang hebat. Tombaknya pemerintahan berjalan dengan baik itu adalah orang-orang yang ada di bawah. Dan cerita-cerita mereka itu sangat tragis sekali. Jadi mungkin orang-orang atas tidak akan pernah dengar seperti ini. Bahkan saya mendengar ada sebuah jenazah yang akan dipulangkan, tapi ternyata tidak menerima. Kenapa tidak menerima seperti itu? Ini ini cerita saja. Ini bisa kalian gali lebih dalam lagi. Apa yang Miss Yuni katakan. Untuk sementara saya nggak ngabsen dulu ya. Nggak punya TikTok, Miss, nggak apa-apa. Nggak punya TikTok, bisa punya nomorku, nggak apa-apa. Jadi ada salah satu pekerja migran yang meninggal dunia karena istrinya ini semuanya hartanya dikirim ke suami. Satu kecamatan ya itu, di semua bangun rumah apa itu ke suami. Tapi kebetulan saat dia menikah itu tidak punya anak. Saat jenazah akan dikirimkan di kampung suami, si suami tidak menerima. Sementara di kampung istri, dia tidak memiliki siapapun. Jadi di kampung istri itu istri itu sudah tidak memiliki bapak ibu, sudah nggak ada, dan dia ada anak tunggal. Akhirnya si pengirim jenazah itu menanyakan pada kerawat desa. Jadi ini cerita yang harus kalian pahami. Di mana di situ dia tidak diterima oleh mertuanya, tidak diterima oleh suaminya. Padahal posisi hanya jenazah. Saya bilang hanya jenazah. Kenapa tidak ingin memakamkannya di tempat tersebut? Padahal uang dan semuanya sudah dikirimkan pada suami. Jadi, dulu kan batasan usia barang toh. Merek sendiri Mas Pegi. Jadi, sekali lagi, jenazah tersebut tidak diterima di kampung suami. Setelah itu karena mereka memiliki alamat asli, mereka cari di alamat asli. Jadi jenazah ini sudah dikirimkan ke alamat suami, tidak diterima, dikirimkan ke alamat keluarga, tapi sudah tidak memiliki siapa-siapa. Akhirnya kerawat desa itu meeting satu-satu sama lain dan mengatakan bahwa nggak apa-apa Pak, di kampung kami akan memakamkannya. Di situ, di cerita itu, saya cuma pingin bilang, hah? Sampai segitunya. Sampai segitunya. Karena itu saya tidak, ya mati ki gak nek sing roh Mbak. Wes ngerti pati ki gak nek sing ngerti semayanane kapan ya ora roh. Piye carane ya gak nek sing ngerti karena itu adalah rahasia ilahi. Cuman dari situ saya ingin memetik sebuah pengalaman bahwa suami yang dengan ikatan kata suami belum tentu mau menerima kita saat kita sedang tidak ada. Tinggal jenazah aja dia tidak mau. Ini ini cerita miris yang saya dapatkan dari teman-teman relawan yang ada di di pedesaannya. Jadi dia berjuang mati-matian buat keluarganya, keluarga suami, tapi saat meninggal dunia dia tidak diterima. Padahal tinggal jenazah. Kalau mau pun di ngajiin, kalau nggak mau pun dia tidak tahu. Karena itu saya ingin berpesan buat teman-teman semuanya. Sedikit ingat tentang hari akhir. Wis Musyuni kayak Ate Sabda Pandita Ratu, bukan Mbak. Karena saya takutnya kapanpun saya sampean dipanggil, sampean nggak punya celengan sendiri. Sampean selalu memberikan uang-uangnya sampean buat suaminya sampean, buat keluarganya sampean, buat anaknya sampean. Jadi sekali lagi buat celengan dewe Mbak. Nah ini kenapa saya ngomong kayak gitu. Karena kalau kita nyelengi dewe, nyelengin gaya akhirat Mbak.
berbentuk apapun itu hanya kamu yang tahu. Kowe tahu nulung wong, tahu ngasih orang, itu kamu sendiri. Kamu sendiri yang akan mendapatkan itu. Jadi kalau kalian berbicara tentang sedekah, sodako, donasi, hanya kalian yang tahu. Perkara uang donasi itu mau dimanfaatkan oleh siapapun, Mbak Dia, terima kasih sawerannya, itu urusan mereka. Jadi kalau uang sedekah itu mau diperalat oleh orang lain, mau ditipu, kita nih amal jariah nih ke seseorang untuk membantu orang lain. Tapi pada akhirnya uang tersebut dipakai untuk yang tidak benar. Itu urusan mereka sama Tuhan, Mbak. Itu urusan mereka sama Tuhan. Tapi kita tetap melakukan hal yang terbaik. Kenapa? Karena sing iso nyelengi iku mek awakmu dhewe. Ini cerita tentang sebuah kematian yang dimana jenazahnya aja keluarganya tidak mau terima. Tapi uangnya mau diterima. Jadi, dan menjadi pro dan kontra beberapa hari ini tentang saya ingin mengatakan bahwa saya akan kemungkinan besar akan membuka donasi. Untuk saat ini keluarganya masih belum mau menerima informasi ini. Maksudnya belum mengatakan iya atau tidak untuk membuka donasi. Kemarin menjadi pro dan kontra saat saya mengatakan kemungkinan besar saya akan membuka donasi untuk almarhumah yang meninggal dunia yang berasal dari Lampung. Oke. Menjadi masalah yang sangat besar sekali. Dia mengatakan, salah satu komen mengatakan bahwa ini akan menjadi tujuan awal untuk teman-teman menjadi kaburan dan overstay. Dia tidak setuju karena seolah-olah saya mengizinkan orang lain untuk kaburan dan overstay. Tentang kaburan dan overstay adalah pilihan hidup. Tidak ada orang yang bisa memaksa kamu untuk kabur, tapi tidak ada seorang pun yang bisa meminta kamu untuk menghentikan kaburanmu. Hanya kamu yang tahu. Tapi kalau sudah berupa jenazah, lah apa iya kamu akan menghujatnya? Walaupun sebelum dia meninggal dunia, itu meninggalkan sesuatu yang kurang baik. Apa iya kamu akan ikut-ikut menghujat? Apa iya kamu akan ikut-ikut menghujat? Ingat, ketika bisa kamu delete. Tapi luka yang kamu tinggalkan untuk keluarga almarhum, itu beda, Mbak. Jika kamu tidak setuju, ya sudah, katakan tidak setuju. Jangan membongkar sesuatu yang seolah-olah dia itu manusia yang tidak benar. Jika dia bisa memilih, dia tidak akan kaburan, Mbak. Dia ingin tinggal bersama keluarganya. Karena ekonomi di Indonesia yang kurang mumpuni, yang masih kurang baik, maka beliau keluar negeri. Tapi saat berada di luar negeri, karena mental sekali lagi itu tidak mudah, belum 2 tahun beliau kabur. Nah, setelah kabur dan Tuhan berkata lain, akhirnya dia meninggal dunia. Jadi saya kurang setuju kalau jenazah itu kalian hujat. Apapun itu masalahnya. Apapun itu masalahnya. Karena saat kamu melakukan yang terbaik, nandur, ngunduh. Perkara dia ngunduhnya jelek kan dia, Mbak. Yang penting kamu kan enggak. Udah kan selesai kan. Berarti kita itu dikasih tahu. Nek kita kabur ya akibatnya seperti ini gitu loh. Masa iya sudah tahu nih kaburnya seperti ini? Maksudnya gini, maaf ya jawabannya enggak semua, Mbak. Jangan bilang semua TKW Hongkong oke. Maksudnya gimana? Saya enggak paham saya. TKW Hongkong oke. Piye gak paham aku, Mbak. Maksudnya piye gue? Sing komenin di kan. Mbak, saya kenalan cewek kerja di Hongkong. Kenapa kebanyakan yang kerja di Hongkong terkena tipu-tipu daya? Itu urusan mereka. Saya kurang tahu kenapa mereka tertipu-tipu ya. Saya tidak ngurusi yang tertipu. Saya ngurusin yang mau diingatkan. Bener nggak? Pak Kimi Jember hadir lagi nih ya wes. Jadi kita nggak perlu berdebat. Kalau Anda tidak setuju, ya udah nggak apa-apa. Saya doakan buat kalian yang tidak setuju. Saya doakan kamu dan keluargamu serta keturunanmu tidak mengalami hal yang sama. Sebenarnya dari kejadian ini tuh dijadikan cermin buat kita. Oh iya. Arek iki nek kabur meninggal gak entuk apa-apa. Malah soro di awake.
Akhirnya minta donasi. Ya wis tak kei lah. $1 ae lah wong trai areke gak apik ya wis tak kei $1 ae. Ora iso ngekei ndak masalah. Tak bantu doa. Ojo mencibir. Kita itu tidak tahu keturunan kita kelakuannya seperti apa. Ndak usah kita menjatuhkan orang lain. Dan satu lagi, saya sudah berkata tidak memviralkan yang viral, tapi ini kebetulan saja ini sebagai cerminan. Ada salah satu seorang penceramah menghina penceramah lain, bukan penceramah, yang satunya adalah artis, penyanyi. Nah, penyanyi ini terkenal religi. Penyanyi ini terkenal religi, tapi ternyata anaknya tersandung narkoba. Nah, si penceramah cewek ini mengatakan bahwa bapaknya ngomong judi itu tidak boleh, minuman keras itu tidak boleh, tapi anaknya keluar masuk penjara. Siapa? Itu nggak boleh, Mbak. Karena bapaknya tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Dan si penceramah ini menurut pendapat saya, dia kan belum menikah, belum punya turunan. Kan nggak tahu juga keturunan dia seperti apa. Jadi buat mbak-mbaknya yang tidak setuju dengan adanya donasi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi ingat, belum tentu keturunanmu akan sebersih dirimu. Ini adalah pelajaran ya. Buat kalian yang suka menghardik orang lain, ini pelajaran satu saja. Dari seorang penceramah tersebut, kita bisa mengatakan bahwa lah awake dhewe iki ngelone wong awake dhewe iki gurung teko kuno. Dalan kita itu belum nyampe di sana. Jadi jangan ya, kita kan nggak tahu nih. Saya dan Zandengan itu belum tahu. Benar nggak? Kita itu belum tahu keturunan kita itu seperti apa. Kenapa saya nggak berani menghardik orang lain? Karena belum tentu keturunan saya itu bagus. Belum tentu. Meme itu masih baru umur 17 tahun. Saya tidak bisa mengatakan dia itu baik. Karena saya belum jalan ke sana. Belum tentu. Saya bukan ingin menghina. Berapa banyak anaknya pastor yang tidak benar. Dan berapa banyak anaknya Pak Kiai juga kurang benar. Karena itu, saya selalu ingin mengatakan buat kalian yang menghardik orang lain karena jenazah sudah berupa jenazah dan kalian tidak setuju dengan penggalangan donasi, enggak masalah. Tapi jangan sesekali menghardik mereka. Kamu belum tentu bisa ada di jalannya dia. Belum tentu kue orang ngelakoni pati. Belum tentu jenazahmu itu diterima oleh keluargamu. Belum tentu. Wes to omongku, percaya. Karena kita belum melaluinya, Mbak. Kita nggak tahu. Jika hari ini kamu menghina jenazah, mengatakan dia tidak patut untuk dibantu, lakone uripmu ki urung mesti. Sekali lagi, lakone urip urung mesti. Jangan mengatakan tentang jenazah. Saya sangat sedih sekali dengan jenazah yang dikomeni yang enggak. Jadi saya nggak mau, Mbak, kita menghakimi orang lain sementara kita nggak pernah ada di jalannya. Kita nggak tahu kok. Walaupun saya sering maki-maki kalian, marah sama kalian, itu karena saya secara pribadi, karena kamu yang curhat. Tapi saya nggak akan melibatkan keluargamu. Ada anak yang lahir di lingkungan pelacur, tapi dia jadi anak sukses kok. Ngabdi kok. Ayo, ada anak yang dari keluarga baik-baik, dia melenceng kok. Bener nggak? Jadi sekali lagi buat kalian yang suka sekali menghina jenazah orang lain karena overstay, karena terjadi pertarungan atau terjadi salah paham, di akhir hidupnya dia melakukan kurang baik, halo, kamu belum disampai batas itu. Belum tentu juga kematianmu lebih bagus dari orang yang kamu hina hari ini. Belum tentu kamu nyampe di situ juga. Jadi saya cuma minta, kalau kamu tidak bisa menyumbang, diam. Jangan menghakimi. Hidup adalah pilihan. Karena itu Tuhan memberikan contoh. Kowe lek kabur bakal ngene. Bukan berarti
kamu harus menghina loh, Mbak. Kok gregetan aku ya enek komen-komen kayak gitu. Saya nggak pernah marah kamu menghina saya. Tapi saya marah jika kamu menghina tentang jenazah. Tidak ada orang yang tahu kapan dia dipanggil dalam keadaan apapun. Karena itu Tuhan mengajarkan kita lakukan yang terbaik, biar terbiasa baik, saat pergi pun dijemput dengan baik. Dan ini adalah contoh buat kamu yang masih hidup. Contoh buat kamu yang masih hidup. Belum tentu kamu di awal baik, di akhir ceritamu baik. Ojo mentang-mentang kamu itu sudah megang kunci surga, Mbak. Kamu sudah megang kunci surga. Jadi kalau kamu belum memegang kunci surga, gak usah heboh. Heboh banget sih. Jadi, waduh, ini ano saweran satu aku gak karo. Mbak Eni, terima kasih sekali ya. Bukan saya meminta, saat ini saya belum meminta. Mbaknya yang ada di Singapura, saya belum membuka open donasi. Kalian sudah menghardik. Mbak yang di Singapura open donasi. Dan untuk pemberitahuan kalian, Mbak yang meninggal dunia yang ada di Makau, dimakamkan di Makau. Dia tidak meminta donasi. 250 juta, dia tidak meminta donasi. Itu dia tidak meminta donasi, Mbak. Jadi sekali lagi, jangan dikit-dikit merasa bahwa ala overstay, nggak layak dibantu. Gorong ngesti uripmu, Mbak. Nyatanya, anak yang Jawa Tengah, ibunya meninggal dunia, dia bisa kok pulang sendiri hasil dari donasi. Terima kasih sekali yang udah nyawer love itu. Karena sekali lagi kita nggak boleh sombong, Mbak. Sekali iki lho, utekmu iki sarapmu dipedhot sitok mbek sing kuwasa. Glele kamu. Ayolah, aja sombong-sombong. Saya tidak meminta kalian simpati pada orang yang meninggal dunia. Tapi jangan hardik orang yang meninggal dunia. Komenmu nyelenget, Mbak. Kamu nggak setuju ya wis ben. Wedine diwaca mbek keluarga almarhumah. Bener nggak? Donga, lek gelem donga, ora gelem donga, skipen. Yang saya tidak memaksa kalian untuk menonton. Lek kowe nonton terus kebablas, ya kuwi urusanmu. Tapi usahakan jangan ngetik. Ngetik itu dibaca oleh keluarga. Bagaimana perasaan keluargamu? Jika kamu hari ini baik, belum tentu keturunanmu baik. Ingat loh, jangan menghardik orang lain. Apalagi kalian belum punya keturunan. Nggak boleh kayak gitu. Bukan saya ingin mematikan karakter kalian. Saya nggak datang ke tempat kamu untuk meminta. Saya minta di publik. Yo kapok salah menjauh di publik, makanya yo tak bully di publik. Enggak, Mbak. Kamu boleh membuli saya, tapi jangan membuli jenazah. Nggak ada hubungannya. Kan saya sudah katakan tadi, ada salah satu orang yang meninggal dunia. Keluarganya lo nggak mau nerima. Tapi orang kampung mau nerima kok, Mbak. Dan belum tentu kamu terhindar dari itu semua. Nandor ngundo, Mbak. Ceritamu belum nyampe di situ. Ceritamu itu belum nyampe di situ. Kita nggak tahu di akhir cerita kita itu seperti apa. Nggak ada orang overstaying menjadi pelacur, Mbak. Jika keluarganya tidak meminta. Tapi pelacur bukan jadi pilihan. Saya tahu itu. Karena itu sebelum ini terjadi, buat kalian yang OS, pulanglah. Itu loh cara saya mengingatkan. Tapi lewat dari jenazah, ojo diamuk, ojo dilokne, ojo dikritik. Wes, senenono lolokno iki sing urip iki lho, sing urip iki lolokno. Sing jek urip iki lolokno gak apa-apa. Mbak sampean iki dadi lonte mbok sing insaf sadar. Kuwi lokno gak apa-apa. Tapi lek sing sudah tidak ada nyawanya lagi, tolong mulutnya
tangannya dijaga. Ojo saya naik dewe. Nggak ada orang pingin OS itu nggak ada. Pingin mulai nggawa duit sukses iku sing pasti. Tapi wong dalane urip ora podo. Makanya aku nggak wedi-wedi ngingatkan bagi kalian yang overstay di Hong Kong khususnya. Ayolah. Lek wis duitmu cukup, lek ngenteni cukup ya ora cukup, pulango. Jangan melakukan kesalahan, jangan jual narkoba, jangan jadi sindikat, jangan jadi wanita nakal, jangan jadi pelakor. Kuis geseng wong urip. Yang masih hidup kamu boleh mengatakan apapun. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya teman-teman ya? Saya bukannya ingin sok suci, tidak. Karena belum tentu hari ini saya baik, keturunan saya baik. Walaupun saya ngajarkan yang baik-baik, nggak ada seorang ibu itu mendidik anaknya tidak baik. Tidak ada seorang bapak pun ingin anak-anaknya jadi pencuri, Mbak. Nggak ada seorang ibu itu mendidik anaknya, wele le gede dadio maling le. Le wele gede yo dadio pemabuk. Nggak ada, Mbak. Ya jenenge urip kepreset. Belum tentu orang lain tuh hidupnya lebih enak dari kamu. Kamu juga enak dibanding dia. Mbak Nayumi, terima kasih sawerannya juga. Mulai 2 hari ini Mbak, saya nahan banget tentang orang yang menghardik donasi. Karena memang dulu ada beberapa orang yang memberikan donasi, terus yang menyalurkan itu tidak amanah. Yaitu urusannya yang tidak amanah. Ya, Mbak Niwa, terima kasih sawerannya. Jadi, irungku kok gatel ya. Dirasani Weni ya, apa rasani Wahyu. Apa ganti Riang rasani aku ya. Mawar rasani. Jadi itu ya buat teman-teman ya. Jadi saya cuma mengingatkan, tolong jaga mulut kalian, jaga jari jemari kalian. Kita sama-sama perantauan. Kita sama-sama perantauan. Wong yang nggak merantau aja jiwanya sehat. Masuk kita yang di luar negeri jiwanya oleng. Jadi yuk hidup itu penuh warna, Mbak. Bukan hanya ada di luar negeri orang nakal itu. Di kampungnya dewe lho yono. Orang satu-satu kowe yang ngrasani lan ngelokne. Mbak Windar, terima kasih. Jadi saya cuma ingin mengingatkan buat teman-teman semuanya, jika terjadi sesuatu pada saudara kalian, pada teman kalian, tidak seindah yang kalian inginkan, itulah Tuhan mengizinkan engkau menyaksikan dunia ini seperti ini. Agar kamu tidak seperti ini, maka lakukan yang terbaik. Lah, aku lo wes api, aku lo pemegang kunci surga. Kamu bilang kamu pemegang kunci surga. Bagaimana dengan anak-anakmu? Bagaimana dengan keturunanmu? Belum tentu juga anak dan keturunanmu memiliki kunci surga. Jadi sekali lagi, tentang uang donasi, jika kamu bisa membantu, silakan. Tidak bisa, diamlah. Ono telepon masuk. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.